Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah dinyatakan lolos pada seleksi kompetensi yang kedua. Selanjutnya teman-teman nanti akan mengisi daftar riwayat hidup pada menu SSCSN, tetapi ini menunggu jadwal dari BKD atau dari Badan Kepegawaian Daerah setempat. Sehingga buat teman-teman yang sudah lulus diminta untuk terus memantau akun SSCSN, kemudian cek pada Badan Kepegawaian Daerah ya. Jadi nanti alurnya dari BKD mengusulkan kepada pusat tentang kesiapan pengisian DRH untuk mengusulkan NIP3K ya. Ini saya contohkan seperti ini dari website bkdbanjarnegara.go.id. Untuk tahap yang pertama ini ada instruksi atau surat pemberitahuan tentang pemberkasan untuk pengusulan nomor induk P3K. Ya, setelah ada pengumuman dari BKD, kita perhatikan di sini adalah teman-teman menyiapkan file pas foto terbaru ya dengan latar belakang merah, ukuran maksimal 300 kilobit. Kemudian file scan ijazah pendidikan asli yang digunakan pada saat melamar ya dengan ukuran maksimal 1000 KB. Kemudian file scan transkrip nilai ukuran maksimal sama 1000 KB atau 1 MB. Kemudian file scan surat lamaran terbaru ini sudah disiapkan ya di masing-masing BKD, sudah diberikan contohnya. Kemudian sertifikat pendidik ya kalau yang memiliki. Selanjutnya adalah file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh di web SSCSN. Jadi nanti ada contohnya dari web SSCSN ini ya yang dipersiapkan. Kemudian file scan surat pernyataan 5 poin, file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, file scan asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani, terus surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika. Dan yang perlu diperhatikan lagi, format berkas ini bentuknya adalah PDF dan JPG untuk foto. Terus minimal itu adalah 100 KB ya, maksimal 1 MB atau 1000 KB. Kemudian yang perlu dihindari untuk scan-nya itu jangan menggunakan kamera handphone, tapi menggunakan mesin pindai ya dengan mesin scanner. Terus jika ukuran berkas melebihi ketentuan, bisa dikecilkan dengan resolusi yang kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Ini ya yang perlu dipersiapkan teman-teman semuanya nanti untuk pengisian DRH pada menu SSCSN. Kemudian setelah teman-teman menyiapkan, nanti tinggal menunggu penjadwalan pengisian DRH ya. Jadwal pengisian DRH itu yang jelas setelah tahapan 1 selesai ya. Tahap 1 selesai itu hari ini ya, tanggal 10 Januari 2022. Pengisian DRH untuk tahap yang pertama itu sudah selesai. Berarti kita menunggu beberapa hari ke depan, insya Allah nanti akan segera muncul menu DRH pada akun SSCSN masing-masing. Berikutnya setelah muncul menu seperti ini ya, pengisian daftar riwayat hidup ya, di sini ada pilihan pengisian daftar riwayat hidup. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian DRH dan pemberkasan? Teman-teman pilih ya. Kemudian pengisian DRH. Ini saya contohkan ada 6 bagian. Yang pertama adalah data perorangan. Ini pengisian data perorangan. Kemudian data pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan yang terakhir adalah upload dokumen yang tadi sudah kita persiapkan. Ya. Yang perlu diperhatikan untuk data perorangan di sini itu sama ya, sama halnya dengan pada saat kita mendaftarkan akun. Ya, jadi ada data yang sesuai dengan KTP dan sesuai dengan ijazah di sini. Gampang karena ini sama dengan pada saat awal kita membuat akun di SSCSN. Data pendidikan ini kita masukkan semuanya, data dari SD sampai dengan ijazah terakhir yang kita gunakan untuk melamar P3K guru ini. Ini dari tingkat, kemudian nama sekolah sampai akreditasinya juga kita cantumkan, nomor ijazah, terus tanggal dan penanda tangan ijazah. Ini dimasukkan semua termasuk nama gelar ya yang ada pada ijazah tersebut. Kemudian ada gelar depan dan gelar belakang. Jika ada itu dimasukkan. Berikutnya data riwayat pekerjaan. Ya, riwayat pekerjaan ini ya. Karena ini kita dianggap TMT-nya 0, berarti ini tidak usah diisi, tidak masalah ya untuk riwayat pekerjaan.
Berikutnya adalah data keluarga. Data keluarga ini ada banyak sekali yang harus kita isikan dan tentu akan kita siapkan lebih dahulu, yaitu data istri atau suami ya. Kalau yang mengisi itu suaminya berarti data istrinya ya. Berikutnya data anak, jumlahnya anak berapa dimasukkan semuanya, dari nik, kemudian nama, tempat tanggal lahir ya, pekerjaan, ini disesuaikan dengan kartu keluarga. Berikutnya adalah orang tua kandung. Nah, orang tua kandung juga diisi di sini. Jadi orang tua kita misalkan ada yang sudah meninggal, kita isikan semua, ayah, ibu ya, sesuaikan dengan kakak. Jadi teman-teman meminjam kakak orang tua kandungnya. Selanjutnya setelah orang tua kandung, ini termasuk saudara kandung juga harus diisi. Ini saudara kandung teman-teman yang sudah pisah kakak juga kita pinjami ya. NIK, kemudian nama, tempat tanggal lahir, kalau ada NIP ya dimasukkan NIP-nya. Selanjutnya setelah saudara kandung kita isikan, kita mengisi organisasi ya. Bagian organisasi ini nanti kita mencantumkan di sini adalah pertama nomor surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang telah kita buat, nomor, kemudian tanggal SKCK-nya, nama pejabat penertangan ya SKCK. Ini harus dimasukkan di sini ya setelah kita buat. Di bawahnya nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Terus tanggal surat pembuatannya ya, tanggal surat kesehatan jasmani dan rohani ini. Terus yang terakhir itu surat bebas nafsa. Ini kita masukkan di sini nomor, tanggal surat ya, kemudian nama pejabat penanda tangan. Nah, di sini misalkan ada 2 penanda tangan ya, karena dokternya 2 ya, dokter jasmani dan dokter rohani, semuanya kita masukkan di sini ya, penanda tangan dari kedua surat ini. Berikutnya adalah kita masuk pada upload dokumen. Dokumen yang sudah kita siapkan, ini kita upload. Ini yang perlu diperhatikan adalah kita tidak boleh mengakhiri proses pengisian DRH jika belum benar-benar valid datanya. Ini contohnya sudah diunggah, jadi kita upload semua berkas yang sudah disiapkan. Ini ada salah satu yang tidak diunggah, yaitu riwayat pekerjaan. Teman-teman cek semuanya sebelum diakhiri pendaftaran ya, bisa cek satu persatu. Nah, jika masih ada keraguan, teman-teman bisa klik sebelumnya, kemudian kita cek ulang. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian setelah kita akhiri proses pengisian DRH ini akan muncul seperti ini. Terima kasih Anda telah melakukan pengisian daftar riwayat hidup. Ya, jadi setelah akhiri proses pengisian DRH ini, pada tahapan yang terakhir tadi upload dokumen, ini sudah tidak bisa kita rubah lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.